Iya, salah. Iya, primary key, lihat key. Jadi artinya jadi tabel T field D tidak semuanya ada primary key, salah satu aja nih primary key. Jadi yang ada hanya NIM. Fungsinya buat buat eh, Mengunci. buat mengunci biar NIM ketika di insert into tidak ada yang sama. Bukan, biar tidak ada yang double. Jadi NIM tidak mungkin kan ada yang sama. Tapi kalau nama, kenapa tidak pakai primary key? Mungkin aja nama ada yang sama kan gitu. Jadi kalau kemungkinan yang ada yang sama itu tidak boleh pakai primary key. Sama nih kode makul tadi kan pakai primary key nih. Jadi tidak mungkin kode ada yang sama di sini. Oke, sekarang mau isi data. Kan ini nggak tahu nih ada data atau belum. Coba buat ngecek ada data atau belumnya gimana? Siapa? Diva, Diva lah. Diva apa? Buat ngelihat isi dari si mahasiswa MHS. Naon buat ngelihat teh? Des mah ini sudah. Nah, ini Des nih. Des buat ngelihat naon? Tuh, ini isinya. Buat ngelihat struktur tabel si MHS. Nah, sekarang mau ngelihat isinya. Apa perintahnya? Oh, ingat select from MHS. Nah, ayah nih Alpin S1. Nah, sekarang sini yang hadir ada 14 orang, masukin ke sini 14 semuanya nih. Jadi ini kehadiran yang ada di sini berarti yang hadir, nanti minggu depan dilihat lagi. Buat ngisi apa? Ngisi data? Create, masa create? Buat ngisi tabel, bukan buat membuat tabel. Update, insert. Nanti update belum belajar. Insert into MHS. Terus NIM-nya, nama, jurusan. Oke, kurung tutup. Apa isinya? Nah, lalu terus kurung NIM yang pertama sok sambil ngabsen ya. Akmal sabaran NIM kutip 002 kutip koma Akmal koma jurusana TI kurung buka tutup udah titik koma. Jadi kalau udah beres diakhiri dengan titik koma. Oke, ngertinya ya, insert itu ngisi data. Dijamin tidak ada yang salah ya, enter. Nah, mantap kan? Query oke, 5 row affected, jadinya artinya 5 row telah dimasukkan selama tuh ini kecepatannya nih 2 detik gitu. Jadi ngisi 5 data tapi kecepatan ngisinya adalah 2 detik maksudnya gitu. Recordnya ada 5 baris yang dimasukin, ini artinya udah apa ya, 5 record 5 baris artinya duplikat 0 tuh. Ini kalau ada duplikat misalkan satu ya yang salah, ini duplikatnya keisi nih. Oh, ayat 1 nu duplikat gitu. Anu sama. Nah, sekarang mau lihat isinya keseluruhan. Apa? Salsa yang baru masuk salsa. Apa salsa? Mau ngelihat isi data si MHS. Ini muka halaman buku. Das ini PD eta des. Udah beda ngelihat isi data sama ngelihat struktur data teh beda. Kalau des ngelihat strukturnya ya. Nah, oh iya mahasiswa ya. Oh, ini strukturnya kayak gini. Aya NIM, aya nama, aya jurusan, tipenya apa. Nah, itu des. Nah, sekarang mau ngelihat isinya. Berarti select bintang from MHS. Oke. Nah, ini select masih banyak perintahnya. Ini bintang untuk semua kolom. Sekarang mau nampilin NIM sama nama aja. Berarti NIM, nama. Udah segitu, cuman 2 nih. Jadi kan ini sebetulnya strukturnya ada 3 nih. Jadi kalau bintang, semua kolom ditampilkan. Kalau mau kolom-kolom tertentu aja ya gini ngetiknya. Select NIM, nama,
kayak nim, koma, nama. Jadi artinya kita mau nampilin 2 kolom aja, nim sama nama. From MHS. Tuh, lihat. Oke. Jadi cuma nim sama nama. Nah, sekarang banyak nih perintah selectnya di bawahnya. Misalkan gini, sekarang mau ngurut tuh nih, ini udah ngurut belum? Nama ngurut belum? Alvin, Akmal, Azmi, Diva, Iis, M. Ini kebetulan ngurutnya. Ngurut tuh. KL enggak kan? Harus K sama L mana dulu? Harusnya K dulu kan? Ya. Nah, sekarang gimana cara ngurutin berdasarkan nama? Nah, gini, ini ada tambahannya. Kemarin baru sampai gini aja kan? Tambahannya untuk ngurutin data perintahnya ini. Biasa selectnya sama, mau select kayak gini atau mau select bintang. Sekarang selectnya bintang aja biar cepet. Select bintang from MHS. Nah, ada order by-nya nih. Order by nama misalkan. Titik koma ya. Jadi apa efeknya ini? Menampilkan data yang ada di tabel mahasiswa terus disusun berdasarkan nama, diurut berdasarkan nama. Coba lihat hasilnya. Tuh, bandingin ini sama ini. Jadi Akmal, Alvin, Azmi, Diva yang lain ke bawah sama sih. Kebetulan hurufnya lebih besar ya. Yang berubah adalah Alvin sama Akmal karena K dulu sama L ya daripada L. Nah, ini ngurut. Ini ngurutnya dari A ke Z. Nah, sekarang kalau mau ngurutnya dari Z ke A gimana caranya? Sama. Select bintang from MHS, tapi di sini ada tambahan nih. Order by nama dash. Nah, dash di sini beda arti. Kalau yang tadi di atas deskripsi, kalau di sini artinya descending. Jadi kan ada ascending, ada kalau di Excel itu ada 2, sama descending artinya dari besar ke kecil. Oh, mana tadi? Nah, ini tuh kalau gini ya gini, ini sama dengan gini, ASC. Nah, jadi defaultnya kalau ASC itu nggak boleh, bukan nggak boleh. Tidak diketik pun ini otomatis pasti ASC gitu, ascending. Tapi kalau descending harus diketik des gitu. Lihat hasilnya. Tuh, jadi dibalik. Jadi dari besar ke kecil. Oke, beda kan? Ini Akmal, Alvin, terus yang ini dari M ke Akmal dibalik. Ya, gitu ya. Nah, oke, tambahan dari. Oke, jadi perintah barunya naon? Aya order by ya. Oke, ini masih di perintah yang seputaran select nih untuk menampilkan data. Ada lagi untuk mencari sesuatu. Kemarin udah belum di kelas mencari sesuatu, misalkan buat nampilin namanya Azmi aja gitu. Udah perasaan? Apa perintahnya? Udahnya. Sok cing naon. Berarti sama atasnya select bintang from MHS. Sekarang mau nampilin namanya Azmi, coba apa perintahnya? Select bintang from MHS terus where nama. Oke. Where nama terus apa dulu? Where nama. Ini dulu yang persis ada dulu. Berarti sama dengan gitu ya. Sama dengan Azmi. Salah nggak? Coba benerin. Salahnya apa? Is, ini salahnya apa, Is? Kemarin pakai tanda kutip, Pak. Nah, bukan kemarin, sekarang juga harus. Berarti kutip yang salahnya. Ya, kutip. Kenapa? Ini adalah string gitu kan. Kalau berupa teks semuanya pasti harus pakai kutip. Kecuali kalau nomor misalkan. Nomor sama dengan 1, 2, 3. Nah, kalau numerik tidak usah pakai kutip. Oke, enter. Nah, jadi yang tampil cuman Azmi aja. Ya. Aska mau nampilin yang 003 nih, 004. Coba gimana where-nya? Atasnya gimana? Awalnya sama kan? Select bintang from MHS. Terus where? Kan mau nampilinnya 004. Berarti where name sama dengan tanda kutip. terus kutip. Nah, gini. Oke. 004. Berarti ini nyarinya berdasarkan name. Kalau yang tadi berdasarkan nama.
gitu. Enter. Nah, keluar. Oke. Berarti yang barunya tadi ada order by, ada where ya. Where nih, ingat-ingat. Nanti udah ini baru ke update. Tambahin satu lagi, sekarang yang mendekati. Jadi gini, ketika diketik AZ misalkan, atau diketik di aja, keluar kata-kata yang ada tulisan di-nya gitu. Berarti tinggal gini, ngerubahnya. Select bintang from MHS, where, nah, where misalkan berdasarkan nama ya, nama, like, nah kalau like itu yang mendekati, like sama kutip-kutip, tapi di dalamnya kasih dolar dulu 2. Nah, bukan dolar, persen. 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 Baru ketik di. Nah, jadi artinya cari nama di tabel mahasiswa, cari di tabel mahasiswa yang namanya ada kata di gitu artinya. Jadi cara penulisannya udah baku gini. Like itu yang mendekatinya, bedanya sama-sama dengan nih. Kalau sama dengan yang harus persis sama dengan ini. Jadi kalau tidak ada nih 004 ya tidak ditemukan. Atau misalkan 0044 nih, 4-nya ada 2 di sini ya. Di atas. Itu tetap tidak ditemukan kalau sama dengan. Jadi persis sama. Tapi kalau like yang mendekati yang ada kata di-nya di kolom nama itu akan ditampilkan. Coba ya lihat. Titik koma. Nah, ini kebetulan cuma 1 ya. Ayat 2 naon coba ayat kata naon yang ada 2 di sini. SI awal. MI berarti harus tampil ini sama ini ya. Oke. Berarti gini contoh biar kelihatan. Select bintang from mahasiswa. Nah, like-nya misalkan Mi. Nah, berarti harus tampil 2 nama nih yang ada kata Mi-nya. Tuh. Oke. Jadi ada Azmi dan Iis Setia Lasmini. Gitu. Jadi gitu bedanya like sama dengan. Jadi naon bedana Baron PKZ kono karek asup bang tanya ya. Baron, kalau where menggunakan like sama where menggunakan sama dengan, apa bedanya? Asgan untuk tadi pangheulana si Asgan masuk nage. Pangartina berarti. Ini kalau menggunakan like, ini kalau menggunakan sama dengan ini tuh. Oh, yang sama bisa. Jadi kalau like dia mencari isi data dari nama yang mendekati gitu. Jadi mendekatinya dari awal atau dari akhir. Atau bisa juga gini. Select from MHS tapi like-nya gini, persennya cuma terakhir. Gini nih. Nah, kalau gini artinya sistem itu akan mencari nama yang awalannya di. Yang awalnya di, coba lihat di sini. Ada nggak yang awalannya di sini? Ada. Nah, jadi mendekatinya dari awal aja nih. Tapi awalnya harus di gitu. Nah, itu kalau di terus persen. Nah, sebaliknya kalau gini. Kalau persen dulu lalu di. Nah, gini juga bisa. Kalau ini akhirannya. Kalau ada akhiran kata yang akhirnya di, kalau gini. Kebalik. Kalau yang tadi ini awalannya di. Coba enter tuh. Jadi dia akan mencari yang angka pertamanya, bukan angka apa? Kata pertamanya di. Oke, sekarang balikin. Select bintang from MHS. Tapi persennya di terakhir. Nah, gini berarti Mi persen nih. Berarti ada Mi apa gitu kesananya. Tapi awalnya kebalik ya. Ini dulu. Tadi udah yang itu. Nah, ini. Berarti yang akhirannya ada kata Mi. Jadi cuma 1 kan. Kalau tadi ada persennya 2, Mi Azminya jadi ada sama Is tampil kan. Ini tampil, ini tampil. Nah, ngerti nggak maksudnya? Kalau persennya awal sama akhir, dia akan mencari kata mi baik di tengah, di akhir, di awal, dimanapun kalau gini. Tapi kalau persennya kayak gini, persennya di awal nih, dia akan mencari yang akhirannya mi gitu. Kalau persennya di sebelah sini, berarti awalannya mi. Udah gitu ya. Jadi ada where, ada like, sama dengan, sama order by. Nah, sekarang cara nempatin order by kan ini ada select ya. Ada select, ada where, ada order by. Nah, cara penempatannya, susunannya, select dulu gini. Select bintang from MHS misalkan. Where, like,
apa persen, misalkan ada huruf A-nya. Nah, sekarang order by-nya setelah where gini. Order by. Jadi kalau datanya lebih dari satu disusun langsung. Order by nama misalkan. Nah, gini cara nulisnya. Jadi select terus where terus order by. Gitu cara nulisnya. Tapi ada yang salah ini kelewat. Apa yang kelewat? Ada yang tajam tidak matanya? Like titik koma. Iya. Titik. Lain itu kan ada. Ini kan ada nih. Nah, ini catatan titik koma itu satu perintah cuma satu di akhir aja. Ini akhirnya di sini. Jadi artinya ini segini itu satu program, satu instruksi. Kalau titik komanya di sini berarti dia akan menjalankan ya segini aja. Ya, titik koma udah ada terakhir. Berarti yang salah apa? Yang salah adalah di sini. Where-nya where apa ini? Kelewat. Where-nya name atau link atau apa nama kolomnya dan tidak bisa diketik lagi, nggak bisa ke atas. Jadi di error halawe sama. Oke, select bintang from where nama ini. Order baru order by nama nah, gitu. Jadi ada select, setelah select baru where, setelah where baru order by. Nah, jadi hasilnya gini tuh. Cuman satu ya, jadi order by juga kalau isinya cuma satu nggak berlaku, nggak usah pakai. Tapi kalau isinya lebih dari satu baru bisa. Misalkan gini yang tadi yang ada persennya 2 nih, like where nama terus apa order by ini baru berlaku kalau lebih dari satu tuh. Jadi tampilkan data yang ada di mahasiswa yang namanya ada kata A. Nah, terus berikutnya urutkan berdasarkan nama. Jadi dia diurutkan. Ini tampil semua ya. Tampil semua karena memang semuanya ada A-nya. Gitu. Oke, segitu. Tadinya mau inner join nih, tapi sekarang sedikit lagi bakalan mati nih. Oke, segitu dulu. Berarti ada where, ada select, ada where, ada order by. Dicatat tidak ini? Catatnya. Satu lagi nambahin. Tadi update si Akmal we update. Mana Akmal? Guys, Buat ngedit data update udah ya. Ngulang lagi nih. Update sekarang mau diganti nih Diva. Diva dipakai papanjangna Diva naon Diva teh? Diva Hungkul. Nah, mau dirubah namanya gimana? Tulis nih terakhir. Update. Terus MHS terus Set nama. Oke, set nama sama dengan di gitu di Pahungkul man. Oke, Hungkul terus where name sama dengan 4 titik koma. Nah gitu. Oke, yang lain udah lihat, perhatikan nih cara update gini. Update jadi ubah ya, ubah di tabel mahasiswa set. Nah, di mana nama nih, nama tuh yang ini nih, nama Diva Hungkul jadi Diva Hungkul gitu. Namanya diisi dengan Diva Hungkul yang NIM-nya sama dengan 004. Jadi akan si program akan nyari nih, akan cari NIM-nya yang 004. Setelah ketemu, ini akan diupdate dengan ini gitu. Enter. Enter. Mana enternya nggak bisa. Nah. Tuh, query oke. Berarti satu row affected. Jadi artinya berhasil dirubah. Coba kita lihat ya. Select bintang from MHS. Enter. Tuh. Berubah kan? Oke, itu update. Nah, tulis ini sintaknya ini. Berarti select ya, where yang baru itu ada order by, terus ada update. Jadi update itu harus nentuin update kolom mana yang mau diupdate kan gitu. Jadi update itu untuk untuk ngerubah isi dari kolom-kolom nih. Jadi kalian harus nentuin kolom mana yang mau dirubah, dirubahnya jadi apa gitu. Makanya di sini perintahnya update tabel mahasiswa, set
Set artinya kolom mana yang mau dirubah. Nah sekarang misalkan kalau kolomnya ngerubahnya lebih dari satu, jadi setnya tinggal pakai koma. Contoh gini, update nama jadi Hungkul. Nah sekarang misalkan sama jurusan nih mau dirubah juga, jadi tinggal koma nih, koma jurusan jadi apa, misalkan jadi teknik informatika misalkan. Bukan kepanjang ting mungkin kita enakan, jadi mendingan di enter. Di sini enter, jadi koma lalu enter ke bawah. Duh tak bisa gini kan. Nah ini udah ke sini tuh, jadi koma enter dulu tadi harusnya ya, kalau udah ada nulis nggak bisa dikebawahin. Oke udah, berarti dua kolom nih. Update set mahasiswa, setnya satu tetap. Nah ini nama kolom, nama jadi ini, jurusan jadi ini, baru sekarang where. Ini kalau gini di enter bakal jalan tidak? Kalau langsung titik koma, logikanya jalan tidak? Coba. Secara sintak tidak ada yang error kan? Nah ini kalau di enter langsung titik koma itu jalan, tapi semuanya nih bakal kerubah. Nama bakal jadi Diva Hungkul semuanya, jurusan bakal jadi teknik informatika karena tidak ada where-nya. Kalau record tertentu mau dirubahnya baris tertentu harus ditentuin where, yang mana yang mau dirubah gitu, yang name-nya sama dengan matikan, yang name-nya sama dengan mati guys.